Apa itu bakteri? Di sini, bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang dapat ditemukan di air, tanah, bahkan di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis bakteri bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh, akan tetapi ada juga beberapa jenis bakteri yang dapat menginfeksi. Nah, berikut mengenai sejarah penemuan bakteri. Bakteri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, sukses menemukan bagi pertama kalinya di dunia pada tahun 1676. Hasil temuannya dikirimkan ke Royal Society of London yang kemudian dipublikasikan pada tahun 1684. Penemuan ini segera mendapat banyak konfirmasi dari ilmuwan yang lainnya. Nah, ada ciri-ciri dari bakteri. Bakteri termasuk organisme berdiameter 0,5 sampai 1 mikro dengan panjang 1 sampai 20 mikro. Ukuran yang sangat kecil itu membuat bakteri hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Umumnya bakteri hidup berkoloni dan merupakan uniseluler. Dinding sel tersusun dari mikopolisacharida dan peptidoglikan. Memiliki plasmid yaitu DNA berbentuk seluler. Juga berkembang biak secara vegetatif. Bakteri itu bentuk tubuh beraneka-ragaman. Bakteri tidak berklorofil. Juga bakteri sifatnya kosmopolit atau berhabitat luas. Juga hidupnya bersifat autotrof dan heterotrof. Nah, ukuran dan bentuk bakteri itu, ukuran bakteri pada umumnya sel bakteri yang berbentuk bulat berdiameter sekitar 0,7 sampai 1,3 meter, sedangkan sel bakteri berbentuk batang lebarnya sekitar 0,2 sampai 2,0 meter dan panjangnya 0,7 sampai 3,7 meter. Dengan bentuk bakteri tersebut yaitu ada bulat, ada berbentuk batang dan juga ada yang berbentuk spiral. Nah, infeksi bakteri dapat menular melalui berbagai cara, yaitu hubungan seksual baik melalui vagina, mulut maupun anus. Yang kedua, bersihkan ludah atau droplet dari penderita infeksi bakteri ketika batuk, berbicara atau bersin. Yang ketiga, kontak dengan benda yang terkontaminasi seperti handuk, meja atau gagang pintu, kemudian menyentuh mata, mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang keempat, konsumsi makanan atau air yang belum terjamin kebersihannya. Nah, gejala yang akan timbul ketika terkena penyakit infeksi bakteri ada demam, batuk, bersin, mual dan muntah, diare, dan juga badan yang lemas. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri ada penyakit disentri basilar, ada penyakit tuberkulosis, penyakit tifus, penyakit diare, penyakit pneumonia, dan juga penyakit sepsis. Nah, ada beberapa cara pencegahan bakteri agar kita tidak terkena penyakit infeksi bakteri, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air, mengalir secara rutin terutama sebelum menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, serta seusai menggunakan toilet. Yang kedua, tidak menyentuh mata, hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Sekitar melakukan hubungan seksual yang aman, misalnya dengan memakai kondom dan tidak berganti pasangan. Juga tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau baju, dan juga mengolah daging atau makanan sampai benar-benar matang. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai bakteri. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang saya ambil tentang penyakit diare. Nah, apa itu penyakit diare? Penyakit diare adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh terganggunya pencernaan ditandai dengan buang air besar yang jelas sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Feses yang keluar bisa berupa lembek atau sangat berair. Jenis gangguan pencernaan satu ini merupakan masalah kesehatan yang paling umum terjadi. Walau banyak kejadian diare tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, diare ini adalah kondisi yang dapat mengganggu penderitanya dan bisa menyebabkan komplikasi penyakit tertentu. Maka dari itu, masalah diare tetap harus ditangani sesegera mungkin.
Nah, yang berikut tentang jenis-jenis diare berdasarkan durasinya. Yang pertama ada diare akut. Nah, diare akut ini merupakan jenis gangguan pencernaan yang terjadi secara tiba-tiba dengan durasi berlangsungnya selama 3 sampai 7 hari. Umumnya penyebab diare akut karena adanya infeksi virus atau bakteri di saluran pencernaan. Infeksi virus atau bakteri tersebut bisa terjadi karena adanya kontaminasi pada makanan atau juga pada minuman yang dikonsumsi oleh penderita diare tersebut. Yang kedua ada diare persisten. Kondisi ini ditandai dengan buang air encer dan sering lebih dari 3 kali dalam 24 jam yang berlangsung selama lebih dari 2 minggu. Namun, kurang dari 4 minggu, diare persisten umumnya disebabkan oleh patogen yang berbeda dengan penyebab diare akut. Yang berikut ada diare kronis. Nah, diare ini durasi dari diare kronis berlangsung selama 4 minggu atau bahkan lebih. Biasanya diare kronis ini disebabkan oleh infeksi kronis, alergi, pengaruh konsumsi obat-obatan tertentu, hingga kondisi medis. Nah, yang berikut kita akan membahas tentang faktor risiko dari diare. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mengangkat risiko seseorang terkena diare, yaitu mengonsumsi air dari sumber yang tidak bersih, jarang mencuci tangan sebelum makan dan setelah pergi ke kamar mandi, juga menyimpan makanan di tempat yang tidak tertutup, mengkonsumsi sisa-sisa makanan yang sudah basi. Ya, yang berikut tentang gejala diare. Nah, gejala diare yaitu mual dan muntah, munculnya daerah pada feses, lemah dan pusing, kesulitan untuk menahan keinginan buang air besar, sakit perut atau bahkan kram, merasa haus terus-menerus atau dehidrasi, demam, tidak nafsu makan. Nah, ada beberapa cara penyembuhan diare, yaitu mengembalikan cairan tubuh dengan oralit, banyak minum air mineral, menjaga kebersihan diri dan makan makanan, mengkonsumsi makanan dengan tekstur lembut, langsung memeriksa ke dokter, dan menghindari sajian makanan yang dapat memperparah diare. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu penyakit yang saya ambil. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu penyakit yang saya ambil yang disebabkan oleh bakteri, yaitu penyakit diare. Terima kasih.